أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah sudah kita dengar lafaz Quran dari Mas Opet. Kalau nggak salah nih Ustaz, Innallaha ma'asyabirin. Ini tentang sabar benar? Benar. Nah, boleh dikasih tahu lagi Ustaz mengenai keutamaan ayat ini dan juga sabar yang mesti kita anut itu sabar yang bagaimana? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in. Tadi dibaca itu ya. Kata Allah gini, manusia, kalau udah lahir ke muka bumi ini, pasti akan aku uji. Logikanya, kalau udah jadi manusia harus siap diuji. Kalau nggak mau siap diuji, jangan jadi manusia. Boleh deh pilih, jadi yang banyak tuh ya. Yang namanya setan, itu kan nggak diuji. Sayyidina Umar bin Khattab, subhanallah, diuji dengan beragam masalah. Mantan preman, tapi justru jadi asadus sohro, singa padang pasir. Kita kan biasanya kalau lihat setan baru baca ayat kursi. Ini enggak, kalau setan lihat Sayyidina Umar, setannya baca ayat kursi. Saking gemeter, saking takutnya ngelihat Sayyidina Umar. Nah, kesabaran itulah yang akhirnya membuat Sayyidina Umar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti diuji. Beragam ujiannya nih. Ujian saya beda. Kang Nasar ujiannya beda. Bang Komeng ujiannya juga beda. Semuanya beda. Mas Parto, Bang Ipul, Bang Narji, semua beda. Nggak ada yang sama. Kira-kira Bang Narji ujian paling besarnya apa nih? Bulan puasa nih. Bulan puasa ini ujiannya ngopi ya siang. Kurang tidur. Kurang tidur? Bawaannya ngantuk kayak tat. Meskipun tidur itu kan ibadah. Tapi kan saya bawaannya nggak bisa tidur, nggak ketemu kasur nih. Main kalau kasur nempel aja? Nggak, tidurnya tuh nggak pernah bisa ketemu kasur, tidur di mobil aja. Oh. Karena kebanyakan job. Jadi rezekinya dapat rezeki berupa kerjaan, tapi di lain sisi juga ujiannya yaitu tidurnya kurang cukup. Iya, tadi saya lihat juga tidur di atas kursi itu di dalam ya. Kemarin malah di bawah kursi. Kucing loh. Jadi ya begitulah, beda-beda. Jangan dilihat juga, wah nih Ustadz nggak punya masalah nih. Enak banget jadi Ustadz lah, ntar dulu. Bisa jadi yang lebih banyak masalahnya Ustadz. Cuman ia mau kelihatan Ustadz punya masalah, malu kan Ustadz. Padahal yang namanya masalah itu semua pasti punya. Dulu kalau masih ingat ada kejadian gempa bumi. Saya lagi di Mall Ambassador, di jembatan tuh. Lagi jalan sama anak pengajian. Pas di jembatan tiba-tiba lampu goyang. Yang lain kabur, saya anak pengajian diem nih. Udah selesai tuh alhamdulillah tuh gak kejadian apa-apa ya. Udah selesai kita main lihat-lihatan. Saya tanya, lu kenapa gak kabur? Ah tenang aja, gue lagi sama Ustadz. Kalaupun gue mati, matinya sama Ustadz. Dia nanya balik, Ustadz ngapain gak kabur? Nah gue malu kabur, gue Ustadz. Jadi sama-sama malu sebenarnya. Nah inilah masing-masing orang tuh diujinya beda-beda. Tapi subhanallah, maka Allah melanjutkan kalimat berikutnya dengan bisyai'in.
Bisain artinya sedikit. Jadi kata Allah, kalau kita lihat dari awal, manusia pasti akan kami uji tapi sedikit. Kok bisa ya? Padahal tsunami gede, makan korban ribuan, tanah longsor gede, gempa bumi, belum kecelakaan kemarin Hercules, dan beragam kecelakaan lainnya nih. Tapi kenapa kata Allah kecil? Allah lagi ngajarin manusia, kalau lagi ada musibah, jangan lihat musibahnya, tapi lihat semua nikmat yang udah dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semenjak lahir sampai detik ini. Maka musibah itu akan menjadi kecil kalau yang dilihat itu adalah nikmat. Nah makanya kalau lagi ada masalah apapun, jangan fokus sama masalahnya nih bang. Ya dibawa enak aja, udah pikirin nikmat apa yang udah pernah dikasih. Ya Allah, di saat orang masih susah, saya dikasih rezeki lebih. Pernah nggak Kang Nasar dikasih nikmat yang paling besar apa kira-kira? Banyak. Yang paling gede? Selama hidup. Banyak apa juga. Disebutin dong. Yang paling gede. Main kedupan kali. Bisa punya anak, alhamdulillah. Tad, ngelatih sabar itu pakai apa sih, Tad? Ngelatih sabar. Baginda terutama ada lagi cobaan gitu, Tad. Iya. Ngelatih sabar itu Baginda Rasul bilang begini. Beliau bersabda, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu sebenarnya ada di awal. Jadi ketika ditimpa musibah pertama kali, jebret, terus kita sabar, nah pahala sabar yang begitu yang nyampe sama Allah. Ini sabar kita kadang lemot, tulalit bang. Ngomel-ngomel dulu, marah-marah dulu, baru sadar. Ya Allah, kenapa gue marah ya? Ini kan rada telat nih. Sabar itu nggak apa-apa kalau masih ada amarah, karena emang harus sering dilatih. Tergantung jam terbang. Semakin Allah memberikan ujian, maka kita semakin belajar untuk memberikan kesabaran yang paling besar. Nah, maka dari itu di setiap sholat jangan terburu-buru. Saya lihat di YouTube tuh ada tarawih yang sholatnya 23 rakaat dalam waktu 7 menit bang. Gimana 7 menit 23 rakaat sama Isya. Ya Allah. Bagaimana kalau kita sholat di sana bang Komeng? Gak mungkin banget sih secara logika ya. Nah sayang sebenarnya. Karena sholat itu kita yang ngelatih sabar. Betul. Salah satu contoh gerakan sujud. Sujud ngajarin kita buat tahu diri. Bayangin, ini kan kepala kita identitas. Tapi ketika sujud kita taruh di atas kepala sambil baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Bahkan lebih rendah dari tempat buang angin, Bang. Bayangin, lebih rendah dari tempat buang angin. Padahal wajah ini identitas loh. Ada yang lewat di depan kita, mohon maaf nggak ada tangannya, masih bisa dikenal kan? Dari wajah. Ada lagi yang lewat nggak ada kakinya, masih bisa dikenal. Tapi kalau orang udah lewat nggak ada kepalanya bang, bisa dikenal nggak kira-kira? Enggak, identitas. Tapi identitas kita taruh di atas kepala. Subhanallah, Allah ngajarin sama kita, manusia, jangan sombong, ada masalah sabar, karena sabar. Kata pepatah Arab, as-sabru kas-sabri murrun fi madaqatihi lakinna awaqibahu ahla minal asad. Sabar itu emang pahit, lebih pahit dari jamu. Tapi hasilnya bisa jadi lebih manis dari madu. Mudah-mudahan Allah jadiin kita orang-orang yang sabar. Amin. Yuk kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk bersabar dengan setiap musibah apapun yang dititipin oleh Allah. Dan yang gak kalah penting, kita minta sama Allah supaya Allah ngasih kita kekuatan untuk bersyukur dengan setiap apapun yang sudah Allah titipin dalam hidup kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Amin. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pepatah Arab yang bilang al ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang enggak diamalin ibarat pohon yang enggak berbuah. Siapapun yang nanam pohon pasti ingin ngerasain nikmatnya buah.
Walaupun ilmu kita cuma sedikit, tapi sering kita sampaikan sama orang, oh insya Allah itu ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal saat kita ada di alam barzah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu ya. Baiklah, terima kasih. Insya Allah, habis dari sini kita langsung sabarnya berlipat-lipat ganda. Amin. Amin. Baiklah, kita akan kembali lagi tetap di Al-Kisah. Kesabaran yang paling besar. Nah, maka dari itu di setiap sholat jangan terburu-buru. Saya lihat di YouTube tuh ada tarawih yang sholatnya 23 rakaat dalam waktu 7 menit, Bang. Gimana 7 menit 23 rakaat sama Isya. Ya Allah, Bagaimana kalau kita sholat di sana, Bang Komeng? Gak mungkin banget sih secara logika ya. Nah, sayang sebenarnya. Karena sholat itu kita yang ngelatih sabar. Salah satu contoh gerakan sujud. Sujud ngajarin kita buat tahu diri. Bayangin, ini kan kepala kita identitas. Tapi ketika sujud kita taruh di atas kepala sambil baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Bahkan lebih rendah dari tempat buang angin, Bang. Bayangin, lebih rendah dari tempat buang angin. Padahal wajah ini identitas loh. Ada yang lewat di depan kita, mohon maaf nggak ada tangannya, masih bisa dikenal kan? Dari wajah. Ada lagi yang lewat nggak ada kakinya, masih bisa dikenal. Tapi kalau orang udah lewat nggak ada kepalanya, Bang, bisa dikenal nggak kira-kira? Enggak, identitas. Tapi identitas kita taruh di atas kepala. Subhanallah, Allah ngajarin sama kita, manusia, jangan sombong, ada masalah sabar, karena sabar, kata pepatah Arab, as-sabru kas-sabri murrun fi madaqatihi, lakinna awaqibahu ahla minal asad. Sabar itu emang pahit, lebih pahit dari jamu. Tapi hasilnya bisa jadi lebih manis dari madu. Mudah-mudahan Allah jadiin kita orang-orang yang sabar. Amin. Yuk kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk bersabar dengan setiap musibah apapun yang dititipin oleh Allah dan yang gak kalah penting. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in. Tadi dibaca itu ya. Kata Allah gini, manusia, kalau udah lahir ke muka bumi ini pasti akan aku uji. Logikanya kalau udah jadi manusia harus siap diuji. Kalau nggak mau siap diuji jangan jadi manusia. Boleh deh pilih jadi yang banyak tuh ya. Yang namanya setan itu kan nggak diuji. Sayyidina Umar bin Khattab subhanallah diuji dengan beragam masalah. Mantan preman tapi justru jadi asadus sohro, singa padang pasir. Kita kan biasanya kalau lihat setan baru baca ayat kursi. Ini enggak, kalau setan lihat Sayyidina Umar, setannya baca ayat kursi. Saking gemeter, saking takutnya ngelihat Sayyidina Umar. Nah, kesabaran itulah yang akhirnya membuat Sayyidina Umar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti diuji. Beragam ujiannya nih. Ujian saya beda. Kang Nasar ujiannya beda. Bang Komeng ujiannya juga beda. Semuanya beda. Mas Parto, Bang Ipul, Bang Narji, semua beda. Nggak ada yang sama. Kira-kira Bang Narji ujian paling besarnya apa nih? Bulan puasa nih. Bulan puasa ini, ujiannya Ngopi ya, siang. kurang tidur. Kurang tidur? Bawaannya ngantuk kayak Tat. Meskipun tidur itu kan ibadah. Tapi kan saya bawaannya nggak bisa tidur, nggak ketemu kasur nih. Main kalau kasur, nempel aja? Enggak, tidurnya tuh nggak pernah bisa ketemu kasur, tidur di mobil aja. Oh. Karena kebanyakan jok. Kenapa kata Allah kecil? Allah lagi ngajarin manusia, kalau lagi ada musibah, jangan lihat musibahnya. Tapi lihat semua nikmat yang udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala dari semenjak lahir sampai detik ini, maka musibah itu akan menjadi kecil kalau yang dilihat itu adalah nikmat. Nah, makanya kalau lagi ada masalah apapun, jangan fokus sama masalahnya nih, Bang. Ya dibawa enak aja, udah pikirin nikmat apa yang udah pernah dikasih. Ya Allah, di saat orang masih susah, saya dikasih rezeki lebih. Pernah nggak Kang Nasar dikasih nikmat yang paling besar apa kira-kira? Banyak. Yang paling gede? Selama hidup. Selama hidup. Banyak Apa? juga. Disebutin dong. Yang paling gede? Main kedupan kali. Bisa punya anak, alhamdulillah. Tat,
ngelatih sabar itu pakai apa sih, Tad? Melatih sabar. Baginda Terutama ada lagi cobaan gitu, Tad. Iya. Melatih sabar itu Baginda Rasul bilang begini. Beliau bersabda, "As-sabru inda sadmatil ula." Sabar itu sebenarnya ada di awal. Jadi ketika ditimpa musibah pertama kali, jebret. Terus kita sabar. Nah, pahala sabar yang begitu yang nyampe sama Allah. Ini sabar kita kadang lemot. Tulalit, Bang. Ngomel-ngomel dulu, marah-marah dulu, baru sadar. Ya Allah, kenapa gue marah ya? Ini kan rada telat nih. Sabar itu nggak apa-apa kalau masih ada amarah, karena emang harus sering dilatih. Tergantung jam terbang. Semakin Allah memberikan ujian, maka kita semakin belajar untuk memberikan. Jadi rezekinya dapat rezeki berupa kerjaan, tapi di lain sisi juga ujiannya yaitu tidurnya kurang cukup. Iya, tadi saya lihat juga tidur di atas kursi itu di dalam ya. Kemarin malah di bawah kursi. Kucing loh. Jadi ya begitulah, beda-beda. Jangan dilihat juga, wah nih Ustadz nggak punya masalah nih, enak banget jadi Ustadz lah, ntar dulu. Bisa jadi yang lebih banyak masalahnya Ustadz. Cuman ia mau kelihatan Ustadz punya masalah, malu kan Ustadz. Padahal yang namanya masalah itu semua pasti punya. Dulu kalau masih ingat ada kejadian gempa bumi. Saya lagi di Mall Ambassador, di jembatan tuh. Lagi jalan sama anak pengajian. Pas di jembatan tiba-tiba lampu goyang. Yang lain kabur, saya anak pengajian diem nih. Udah selesai tuh, alhamdulillah tuh gak kejadian apa-apa ya. Udah selesai, kita main lihat-lihatan. Saya tanya, lu kenapa gak kabur? Ah tenang aja, gue lagi sama Ustadz. Kalaupun gue mati, matinya sama Ustadz. Dia nanya balik, Ustadz ngapa gak kabur? Nah, gue malu kabur, gue Ustadz. Jadi sama-sama malu sebenarnya. Nah inilah, masing-masing orang tuh diujinya beda-beda. Tapi subhanallah, maka Allah melanjutkan kalimat berikutnya dengan bisyai'in. Bisyai'in artinya sedikit. Jadi kata Allah, kalau kita lihat dari awal, manusia pasti akan kami uji, tapi sedikit. Kok bisa ya? Padahal tsunami gede, makan korban ribuan, tanah longsor gede, gempa bumi, belum kecelakaan kemarin, Hercules, dan beragam kecelakaan lainnya nih. Tapi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. Alhamdulillah sudah kita dengar lafaz Quran dari Mas Opet. Kalau nggak salah nih Ustaz, Innallaha ma'asyabirin. Ini tentang sabar bener? benar. Nah, boleh dikasih tahu lagi Ustaz mengenai keutamaan ayat ini dan juga sabar yang mesti kita anut itu sabar yang bagaimana?